Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-Imad ibn Katsir fi hadhihi al-ayah. Al-Imad ibn Katsir, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang ayat ini, yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat Rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa kulluhum yad'u ila ibadatillah wa yanha 'an ibadati ma siwah. Semua Rasul mengajak untuk beribadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selainnya. Falam yazal ta'ala yursil ilan nasir rusula bidzalik. Allah Ta'ala senantiasa mengutus para rasul kepada manusia untuk mengajak beribadah kepada Allah semata dan untuk melarang beribadah kepada selainnya. Mungdhu hadatha syirku fi Bani Adam, sejak kesyirikan terjadi pada Bani Adam. Fi qaumi Nuhin alladhina ursila ilaihim, yaitu pada kaum Nuh, yang mana Nuh diutus kepada mereka. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah Ta'ala ila ahli al-ard. Nuh adalah rasul pertama yang Allah Ta'ala utus kepada penduduk bumi. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Ta'ala menutup para rasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi tabbaqat da'watuhu al-insa wal jin fil masyariqi wal magharib, yang mana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua manusia dan semua jin di timur dan di barat bumi. Wa kulluhum kama qala Allah Ta'ala, mereka semua sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang diibadai dengan benar kecuali aku, kecuali Allah.
maka beribadahlah kepadaku, maka beribadahlah kepada Allah. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat Al-Anbiya ayat 25 ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, فَكُلُّ الرُّسُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مَعَ كُتُبِهِمْ, maka semua rasul yang sebelummu bersama dengan kitab-kitab yang diwahyukan kepada mereka, zubdatu risalatihim wa asluha, inti dan pokok risalah semua rasul adalah al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanun annahul ilahul haqqul ma'bud, penjelasan bahwasannya Allah ilah yang maha benar yang diibadahi. Wa anna ibadata ma siwahu batilah, dan penjelasan bahwasannya peribadahan kepada selain Allah batil. Selesai berkataan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir wa Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yang mana perkataan beliau dinukil oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang mulia ini, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat Rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. فَكَيْفَ يُسَوَّغُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَقُولَ, lalu bagaimana dibolehkan untuk seorang pun dari orang-orang yang melakukan kesyirikan setelah firman Allah Azza wa Jalla ini mengatakan, "Lau sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Jika Allah menghendaki, maka kami tidak beribadah kepada sesuatu pun selain Allah. Surat An-Nahl ayat 35. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat An-Nahl ayat 35, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, yaitu ihtajjal musyrikuna ala syirkihim bimasyiatillah. Para pelaku kesyirikan berhujjah dengan kehendak Allah untuk mendukung kesyirikan mereka. Wa anna Allaha law syaa ma asyraku, dan mereka berhujjah untuk mendukung kesyirikan mereka dengan bahwasannya jika Allah menghendaki maka mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Wala harramu syai'an minal an'ami allati ahallaha kal bahirati wal wasilati wal hami wa nahwiha,
dan jika Allah menghendaki maka mereka tidak akan mengharamkan sesuatu pun dari binatang-binatang yang Allah halalkan untuk mereka seperti bahirah, wasilah, ham dan selainnya min dunihi dari selainnya. Wa hadhihi hujjatun batilah. Ini adalah hujjah yang batil. Fa innaha law kanat haqqan ma 'aqaba Allahu alladhina min qablihim haitsu asyraku bih. Karena sesungguhnya jika hujjah yang mereka jadikan sebagai hujjah untuk mendukung kesyirikan mereka benar, maka Allah tidak menghukum orang-orang yang sebelum mereka di mana mereka menyekutukan Allah. Fa'aqabahum asyaddal 'iqab. Tetapi Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang teramat keras. Falau kana yuhibbu dhalika minhum lamma 'adzabahum. Jika Allah mencintai itu dari mereka, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Walaysa qasduhum bidzalika illa raddul haqqi alladhi ja'at bihi ar-rusulu wa illa fa'indahum 'ilmun annahu la hujjata lahum 'ala Allah. Maksud mereka berhujjah dengan kehendak Allah untuk mendukung kesyirikan mereka tidak lain adalah untuk menolak kebenaran, yang mana semua rasul membawa kebenaran. Jika tidak, maka mereka memiliki ilmu bahwasannya mereka tidak memiliki hujjah sama sekali untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah amarahum wa nahahum. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan mereka, melarang mereka, wa makkanahum minal qiyami bima kallafahum, menjadikan mereka mampu untuk melaksanakan perkara yang Allah bebankan kepada mereka. Wa ja'ala lahum quwwatan wa masyiatan tasduru anha af'aluhum, dan menjadikan untuk mereka kekuatan dan kehendak yang berasal darinya perbuatan-perbuatan mereka. Fahtijajuhum bil qada'i wal qadari min abtalil batil. Sehingga perbuatan mereka berdalih dengan qada' dan qadar termasuk kebatilan yang paling batil. Hada wa kullu ahadin ya'lamu bil hissi qudratal insani ala kulli fi'lin yuriduh min ghairi an yunazi'ahu munazi'. Demikianlah semua orang mengetahui dengan perasaannya kemampuan seseorang untuk melakukan semua perbuatan yang dia inginkan tanpa ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Fajama'u baina takdzibillahi wa takdzibi rusulihi wa takdzibil umuril aqliyati wal hissiyah. Sehingga orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan dan mereka berhujjah untuk melakukan kesyirikan mereka dengan kehendak Allah, mengumpulkan antara mendustakan Allah dengan mendustakan para rasulnya, dan mengumpulkan antara mendustakan perkara-perkara yang masuk akal dengan perkara-perkara yang bisa dirasakan. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya
Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, "Famasyiatullahi ta'ala asy-syar'iyyatu anhum manfiyah." Sehingga berdasarkan ayat, berdasarkan dalil, kehendak Allah yang syar'i tidak berlaku pada mereka, tidak terjadi pada mereka, pada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Li'annahu nahahum 'an dzalika 'ala alsuni rusulih. Karena Allah Ta'ala melarang mereka untuk menyekutukan Allah melalui lisan-lisan para rasulnya. Wa amma masyiatuhul kauniyatu, adapun kehendak Allah yang kauni, wa hiya tamkinuhum min dzalika qadaran. Kehendak Allah yang kauni adalah Allah membuat orang-orang musyrik, Allah membuat para pelaku kesyirikan bisa melakukan kesyirikan berdasarkan takdir Allah, fala hujjata lahum fiha, maka mereka tidak memiliki hujjah sama sekali pada kehendak Allah yang kauni untuk melegalkan perbuatan kesyirikan mereka. Li'annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatini wal kafarah. Karena Allah Ta'ala menciptakan neraka dan penghuninya dari setan-setan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li'ibadihil kufr. Sementara Allah tidak meridai kekafiran untuk para hambanya. Walahu fi dzalika hujjatun balighah wa hikmatun qati'ah. Padahal itu hanya milik Allah hujjah yang nyata dan kebijaksanaan yang pasti. Thumma innahu ta'ala qad akhbara annahu ankara alaihim bil 'uqubati fid dunya ba'da indharir rusul. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul telah mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengingkari apa yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan dengan hukuman di dunia setelah para rasul diutus. Walihada qal, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah." Maka di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk dan di antara mereka ada yang kesesatan telah pasti untuknya. Surat An-Nahl ayat 36. Al-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat An-Nahl ayat 36 ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Faminhum man hadallahu." Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Fattaba'ul mursalina ilman wa amala. Sehingga mereka mengikuti para rasul secara ilmu dan secara amalan. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Dan di antara mereka ada yang kesesatan telah pasti untuknya. Fattaba'a sabilal ghayy, sehingga mengikuti jalan kesesatan. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah wa Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma innahu ta'ala qad akhbara annahu ankara alaihim bil 'uqubati fid dunya ba'da indharir rusul." Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul telah mengabarkan bahwasanya Allah mengingkari orang-orang pelaku kesyirikan beserta kesyirikan yang mereka lakukan dengan hukuman di dunia terhadap para pelaku kesyirikan setelah para rasul memberikan peringatan kepada mereka. Walihada qal, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara mereka ada yang kesesatan telah ditakdirkan untuknya. Surat An-Nahl ayat 36. Intaha. Selesai perkataan Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, aku mengatakan, wa hadhil ayatu tufassirul ayata allati qablaha. Ayat ini mentafsirkan ayat yang sebelumnya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara mereka ada yang kesesatan telah pasti untuknya. Fatadabbar, maka tadaburilah kedua ayat tersebut, yang mana yang satu mentafsirkan yang sebelumnya. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah di balik diutusnya para rasul adalah da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwah. Para rasul mengajak umat-umat mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah. Wa anna hadha huwa dinul anbiya'i wal mursalin. Dan sesungguhnya inilah agama para nabi dan para rasul. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami telah menjadikan untuk masing-masing dari kalian syariat dan cara beragama, yaitu syariatnya bisa berbeda walaupun akidahnya sama, prinsip agamanya sama, yang berbeda adalah syariatnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 48 ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, likulli ja'alna minkum, kami telah jadikan untuk masing-masing dari kalian, ayyuhal umamu ja'alna, wahai umat-umat, kami telah menjadikan syir'atan wa minhaja, ay sabilan wa sunnah,
syir'ah dan minhaj, yaitu jalan dan sunnah. Wa hadhihi asy-syara'i'u allati takhtalifu bi ikhtilafil umami. Syariat-syariat ini yang berbeda berdasarkan perbedaan umat-umat, hiya allati tataghayyaru bihasbi taghayyuril azminati wal ahwal. Dialah yang berubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan. Wa kulluha tarji'u ila al-'adli fi waqti syir'atiha. Semua syariat berpulang kepada keadilan pada waktu pensyariatannya. Wa ammal usulul kibarul lati hiya maslahatun wa hikmatun fi kulli zamanin fa innaha la takhtalif. Adapun prinsip-prinsip besar yang mana ia adalah kemaslahatan dan kebijaksanaan di setiap waktu, maka ia tidak berbeda. Fatushra'u fi jami'is syara'i'. Sehingga prinsip-prinsip yang besar itu disyariatkan di semua syariat-syariat para rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dallat hadhihi al-ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul. Ayat ini menunjukkan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah di balik diutusnya para rasul adalah da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwah. Para rasul mengajak umat-umat mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari beribadah kepada selainnya. Wa anna hadza huwa dinul anbiya'i wal mursalin. Dan sesungguhnya mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang dari beribadah kepada selainnya adalah agama para nabi dan para rasul. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami telah menjadikan untuk masing-masing dari kalian syariat dan jalan dan sunnah. Syariat dan cara beragama. Wa annahu la budda fil imani minal amali minal qalbi wal jawarih. Dan bahwasannya terkait keimanan itu mesti ada amalan, baik amalan yang dilakukan oleh hati maupun amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.